Assalamualaikum waraya, kumaha daramang pendak di channel btw.ucuk. Di video kali ini Mang Ucuk akan membahas sebuah film yang berjudul The Jinn. The Jinn adalah salah satu film horor yang cukup menarik untuk ditonton. Film ini sedikit mirip dengan Home Alone. Bedanya, jika Home Alone si tokoh utama berhadapan dengan penjahat, tokoh utama di film The Jinn berhadapan dengan jin yang menjelma dengan berbagai bentuk. Film ini menceritakan tentang Dylan, bocah 11 tahun yang menderita tunawicara. By the way, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa nyandak heula kopi hidung sagelas sareng rokok kretekna sabatang. Ngeunah pisan euy. Jeung tong hilap, like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan Dylan dan ayahnya Michael yang sedang pindah ke rumah barunya pada musim gugur di tahun 1989. Ketika pindah, ayahnya bertanya tentang warna dinding di rumahnya. Dylan lalu menjawab jika ia lebih menyukai warna hijau daripada warna putih. Pandangannya melihat ke arah jendela dan melihat anak-anak bermain di halaman rumah tetangganya. Dylan lalu menaruh alat bantu napas karena diketahui ia memiliki riwayat penyakit asma, dan juga ia meletakkan penyemprot serangga di dalam sebuah lemari. Sebelum tidur, ayahnya membacakan cerita tentang Pinocchio yang keinginannya tak pernah terwujud. Keesokan paginya setelah bangun tidur, Dylan masuk ke sebuah ruangan kecil di dekat tempat tidurnya dan menemukan foto seorang lelaki tua yang sebelumnya menghuni rumah itu. Dia juga menemukan buku usang yang berjudul Book of Shadow. Buku itu berisi ritual pengabulan harapan dengan konsekuensi yang cukup berat, termasuk nyawa sekalipun. Belum sempat ia selesai membaca buku itu, ayahnya menyuruh dia untuk makan malam. Ketika itu, Dylan tak begitu berselera untuk menyantap makanannya. Dylan lalu bertanya kepada ayahnya menggunakan bahasa isyarat, apakah ibunya tetap hidup jika dia tidak berbeda. Ayahnya pun lalu menjawab, jika kita menginginkan hal yang sudah hilang, kita akan kehilangan hal yang sedang kita miliki. Dylan juga bertanya, apakah penghuni rumah sebelumnya mati di sini? Ayahnya pun menjawab, jika hal itu benar, dan berdalih penghuni sebelumnya sudah cukup tua. Setelah makan malam, Michael pun pergi untuk bekerja. Dia adalah seorang penyiar radio yang kebetulan mendapat jadwal siaran malam dan akan kembali keesokan harinya. Michael sempat berpesan agar Dylan mendengarkan siaran radio pukul 21:30 malam, karena dia akan memberikan kejutan untuk Dylan. Dylan lalu membaca kembali buku tua itu. Ia lalu memutuskan untuk menyiapkan ritual agar harapannya bisa terkabul, karena ritual itu harus dilakukan saat tengah malam. Dia lalu menyiapkan yang dibutuhkan saat ritual, yaitu lilin, korek api, cermin, dan sebuah peniti. Sembari menunggu malam tiba, dia lalu menyalakan radio ketika pukul 21:30 malam, dan pada saat itu ternyata ayahnya memutarkan lagu kesukaan Dylan. Sambil mendengarkan lagu itu, Dylan terlihat mencuci piring, memasang lukisan di dinding, dan menaruh fotonya bersama Michael di atas nakas, lalu menghirup alat bantu napasnya. Tepat tengah malam, Dylan lalu melakukan ritual sesuai dengan petunjuk buku Book of Shadow.
Dia lalu menyalakan lilin, menusuk jarinya dengan peniti, dan meneteskan 3 tetes darah ke atas lilin. Setelahnya, dia berjalan sembari membawa lilin di depan cermin, lalu mengucapkan harapan di depan cermin. Harapan Dylan sederhana. Dia hanya ingin bisa berbicara seperti anak-anak lainnya. Setelah itu, dia lalu mencoba untuk berbicara, namun ternyata keinginannya belum terwujud. Dylan lalu menutup pintu dan mematikan lampu kamarnya. Di hari lain, Dylan bermimpi sedang terbangun dari tidurnya ketika ia mendengar suara perempuan yang sedang menangis di dapur. Perempuan itu berdiri membelakanginya dan terlihat membuka sebuah kotak. Saat itu pula Dylan terbangun dan menangis. Dia lalu melihat cermin di kamar mandi, lalu ia melihat bekas operasi yang memanjang di dadanya. Dia akhirnya memutuskan untuk mandi di kamar mandi yang lain. Tapi sebuah sepakat keluar dari ruangan tempat buku itu berada. Ketika Dylan keluar dari kamar mandi, teror pun muncul menghampiri dirinya, mulai dari TV dan robot mainannya yang menyala sendiri, juga dengan radio miliknya. Di ruangan lain, dia melihat jin hitam dan seketika pula Dylan berlari ke kamar mandi. Jin itu lalu menjelma menjadi seorang laki-laki yang hendak membunuhnya. Kemudian jin itu mendorong pintu dan akhirnya tangannya pun sempat masuk. Untung saja Dylan melihat gunting dan berhasil menusuk tangan jin itu. Dylan lalu mencari penutup toilet dan kali ini ia berhasil memancing jin itu masuk ke dalam toilet. Ketika jin itu masuk, Dylan memukulnya dari belakang dan membuat jin yang menjelma menjadi laki-laki itu terkapar di bathtub. Dylan lalu keluar dari sana dan mencari obat asmanya, tapi tak menemukannya. Dia lalu mencoba memecahkan jendela, namun dia terpental dan anehnya kaca jendela kembali seperti semula. Dia lalu mencoba untuk menelepon ayahnya, tapi gagang telepon tak ada di tempatnya. Dylan lalu membenarkan telepon untuk mencari gagang teleponnya. Kembali dengan penuh ketakutan, ia bersembunyi di bawah tempat tidur sambil memegang gagang telepon. Tanpa sepengetahuannya, jin lalu menyamar sebagai pemilik lama rumah dan berjalan ke dalam kamar Dylan. Karena tak menemukan Dylan, jin itu lalu keluar. Namun naasnya, telepon Dylan justru berdering. Dia lalu melempar gagang telepon itu. Jin itu kembali masuk ke dalam kamar dan Dylan menyemprot matanya dengan semprotan serangga. Dylan lalu kembali membuka buku itu lagi. Menurut buku itu, ritual masih berlanjut sampai tengah malam dan Dylan harus mematikan lilin agar keinginannya terkabul. Tapi ada bayaran setimpal yang akan Dylan terima jika keinginannya terkabul. Dylan pun seketika mematikan lilin, tapi lilin lainnya sekarang menyala. Tak lama setelah itu, ada perempuan yang menangis di bawah jam dinding. Rupanya, jin kali ini menjelma menjadi mendiang ibunya. Namun, ketika itu, membalikkan badan, wajahnya sangat mengerikan. Jin itu lalu mengejarnya, dan Dylan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengunci jin itu ke dalam sebuah lemari. Dylan lalu berlari membenarkan teleponnya dan berusaha menelepon ayahnya, tapi hal itu pun gagal. Dia kembali untuk mengecek lemari, tapi naasnya tangan jin itu keluar dan mencekik leher Dylan, dan lengan kanan Dylan pun terluka karena tertusuk oleh kuku tajam jin itu. Dylan lalu menggigit tangan jin.
kabur ke kamar mandi. Untuk bersembunyi di kamar mandi, Dylan menghirup alat bantu napasnya dan kembali tertidur. Kali ini dia bermimpi menemukan perempuan yang menangis di dapur. Rupanya perempuan itu adalah mendiang ibunya yang bunuh diri dan menembakkan kepalanya. Scene pun berlanjut. Dylan terbangun menjelang tengah malam untuk mematikan lilin. Dia lalu mengambil sebuah pisau. Ketika jin perempuan itu datang lagi ke dapur, Dylan beruntung karena jin itu ternyata buta. Ketika itu dia berhasil mengikat kedua kaki jin dan berlari hendak mematikan lilin. Namun kaki Dylan ditarik dan jin mencekik lehernya. Dylan lalu berlari ke kamarnya dan melihat situasi dari bawah pintu. Ia melihat jin itu sudah terkapar. Saat itu juga Dylan lalu berjalan ke dapur untuk kembali mematikan lilin. Ketika akan mematikannya, jin perempuan itu menjelma menjadi ibunya dan meminta Dylan untuk tidak mematikan lilin agar ibunya tidak lagi meninggalkannya. Tapi Dylan sadar jika jin itu membawa pisau dan akan membunuhnya. Dia pun mematikan lilin dan akhirnya jin itu menghilang. Dylan lalu pingsan dan kali ini ia bermimpi melihat ibunya menangis di dapur. Keesokan paginya, Michael pun pulang bekerja. Ayahnya heran mengapa Dylan terbangun sepagi itu. Michael mengatakan bahwa ia akan mengajak Dylan bermain. Namun di saat yang sama ayahnya dicekik jin penunggu rumah hingga tak bernyawa lagi. Pada saat yang sama Dylan bisa bicara sesuai dengan harapannya. Dylan sangat menyesal dan ingin menarik semua hal yang dia inginkan sebelumnya. Tapi semua sudah terlambat dan film pun selesai. Film Jin ini sedikit berbeda dari film horor barat lainnya. Ceritanya lebih mirip persekutuan manusia dengan makhluk gaib seperti film Indonesia. Ritual dari Book of Shadow sendiri seperti ritual pesugihan. Meskipun keinginan Dylan hanya ingin bisa berbicara, jin akan mengabulkan keinginan pemanggilannya. Meskipun pada akhirnya menimbulkan kejadian yang tak diinginkan. Pemanggil jin pada akhirnya akan dipaksa untuk menyiapkan tumbal sebagai konsekuensi keegoisan manusia. Film ini mengajarkan kepada manusia agar tidak serakah dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Salah satu quotes keren dari perkataan Michael adalah, jika kita menginginkan apa yang sudah hilang, kita akan melupakan apa yang sedang kita punya saat ini. Oke, baraya, sekian video dari Mang Ucok. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Hatur nuhun. Wassalam.